Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli dan solihah, sahabat Firmat. Hari ini, seperti biasa, kita akan belajar SKS, sistem kebut sejam. Tapi ini untuk matematika minat atau sains matematiknya, Umi hanya buat edisi setengah semester, yaitu edisi jumlah dan selisih sudut. Kenapa? Karena yang edisi sebelum PTS sudah Umi buat di video sebelum PTS kemarin, linknya ada di deskripsi. Nanti silahkan ditonton lagi untuk materi persamaan trigonometrinya. So, hari ini kita fokus ke jumlahan dan selisih sudut, karena di sini bobotnya 60%, 60% dari soal nanti akan dari materi ini. So, let's open our study by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja kita lihat. Oke, karena Umi itu kemarin sangat yang bikin soal, dan Umi kemarin sangat terinspirasi dari soal tahun sebelumnya. Jadi di video kali ini kita bakal membahas soal-soal tahun 2020. Seperti yang kita lihat ya, sebagai saksi di sini Desember 2020 ya. Nah, perhatikan di sini ini soal-soal tentang persamaan trigonometrinya. Silahkan kalian kerjakan dengan menonton video yang ada di deskripsi. Kemudian kita akan bahas fokus ke yang materi jumlahan dan selisih sudut. Nah, jadi ini sampai nomor 14, nomor 15 sudah mulai jumlahan dan selisih sudut. Oke, sebelumnya Umi mau kita siapkan dulu contekan, tapi kita nggak boleh nyontek ya pas BAS. Jadi ini karena kita belajar, karena Umi yakin kalian lebih sering lupanya dibanding ingatnya. Untuk rumus-rumusnya kita tulis dulu. Jadi ini tips dari Umi juga sih. Cara supaya kita nggak lupa itu dengan sebelum kita ngelihat soal kita tuliskan dulu, tapi bukan bawa contekan ya. Jadi kalian sudah di ruang ujian nih, kalau misal ujiannya luring, kemudian kalian dapat keras ore-orean, nah itu sebelum kalian lihat soal kalian tulis dulu semua rumus yang kalian hafal atau yang kalian tahu. Kenapa? Karena dengan begitu kita masih fresh gitu. Jadi nanti ketika kita membutuhkan rumus itu kita tinggal lihat, oh ini rumusnya gitu. Jadi kalau udah lihat soal biasanya buku. Nah, oke. Jadi itu tips dari Umi. Jadi sekarang kita tulis dulu ya. Jadi seperti yang kita lihat, Umi udah bikin sebuah coret-coretan di sini. Kita tinggal isi rumus dari jumlah dan selisih sudut. Nah, kalau Umi biasanya ngehafal sin dulu. Sin alfa plus beta itu sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Kemudian Umi punya sin alfa minus beta, tinggal kita ganti tandanya. Kita punya sin alfa cos beta minus cos alfa sin beta. Kemudian Umi punya cos alfa plus beta. Jadi ini tips ya yang dari Umi tadi, bahwa kita harus menuliskan semua yang kita tahu dulu sebelum ngerjain soal. Tapi bukan contekan, tapi ini kita beneran hafal gitu. Cos alfa, cos beta, min sin alfa sin beta. Kemudian Umi punya cos alfa min beta. Kita punya cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Kemudian Umi punya tan alfa plus beta sama dengan tan alfa plus tan beta sin per cos ya, per 1 minus tan alfa kali tan beta ya. Kemudian Umi punya tan alfa minus beta, kita lihat sin per cos, maka yang atas minus tan alfa minus tan beta dibagi 1 plus
tan alfa kali tan beta. Oke, kemudian kita punya sudut rangkap. Umi dari sin ngapalinnya ya. Sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Kemudian Umi punya cos 2 alfa, itu ada rumusnya bisa 1 min 2 sin kuadrat alfa, boleh 2 cos kuadrat alfa minus 1. Kemudian Umi punya tan 2 alfa, berarti kita punya alfa plus beta. 2 tan alfa dibagi dengan 1 minus tan kuadrat alfa. Nah, kemudian ada beberapa rumus lagi yang di pertemuan-pertemuan terakhir Umi bahas ya, yaitu tentang penjumlahan ke perkalian maupun sebaliknya. Jadi mungkin nanti kita bikin kertas lagi ya di sini ya tentang penjumlahan dan keperkalian ya. Oke, ternyata kertasnya ini kurang. Ini masih baru sampai sudut rangkap. Kita punya rumus lagi. Ketika Umi jumlahkan rumus ini, maka Umi punya sin alfa cos beta ya, sin alfa cos beta itu sama dengan setengah kali sin alfa tambah beta ditambah sin alfa minus beta. Kemudian Umi punya ini dikurung ya. Ya. Kemudian Umi punya 2 cos alfa sin beta, berarti Umi punya cos alfa sin beta itu sama dengan setengah kali sin alfa plus beta min sin alfa min beta. Oke. Kemudian Umi punya sin cos, cosin, berarti Umi butuh cos alfa cos beta itu sama dengan setengah dari kita punya cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Oke, seperti ini. Kemudian Umi punya cos sin ya. Sin alfa sin beta itu Umi punya negatif 2 sin alfa sin beta itu berarti kita punya min setengah dikalikan dengan cos alfa plus beta dikurang cos alfa min beta. Oke, kita punya seperti ini. Ini untuk dari perkalian ke penjumlahan. Sekarang sebaliknya, yang Umi waktu itu misalin P dengan Pi, maka Umi punya di sini dari penjumlahan kita buat ke perkalian. Maka kita punya kemarin, kalau Umi punya sin A, sin P ya waktu itu ya. Sin P dengan ditambah sin Q, sin tambah sin ya. Sin Q itu sama dengan 2 sin P plus 2 per 2, kemudian cos P plus Q, P plus Q per 2, P minus Q, ya jadi ini Q, Umi punya Q, ini P minus Q per 2, ya. Kemudian kalau Umi punya sin P minus sin Q, maka Umi punya di sini 2 cos P plus Q per 2 sin P plus P min Q per 2. Oke. Kemudian kalau Umi punya cos P plus cos Q, maka Umi punya 2 kali cos ya. Cos P plus Q bagi 2. Cos P minus Q bagi 2. Kemudian kalau Umi punya
cos P minus cos Q, maka Umi punya negatif 2 sin P plus Q bagi 2 sin P minus Q bagi 2. Oke, Umi punya semua rumus yang kita pelajari setelah PTS. Ya, jadi ini adalah rumus yang ada di trigonometri jumlah dan selisih sudut. Nah, jadi sebenarnya rumus ini yang penting kita hafal yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan itu tinggal ngikutin. Waktu itu pernah Umi jelasin gimana cara dapetin rumusnya kan, supaya kalian nggak ngehafal semua rumus. Ya, langsung aja sekarang kita gimana sih cara menggunakan rumus itu ke soal? Nah, yuk langsung aja. Oke, biar suasananya agak beda, Umi pakai warna hitam untuk kertas orek-orekannya ya. Jadi perhatikan di sini nilai dari sin 95 derajat cos 25 derajat ditambah cos 95 derajat sin 25 derajat. Perhatikan kalau Umi punya di sini sin 95 derajat cos 25 derajat plus cos 95 derajat sin 25 derajat. Perhatikan ini P atau ini A, ini B, ini A, ini B. Maka Umi punya sin cos sin atau sin A cos A sin A cos B, cos A sin B. Berarti Umi punya rumus apa? Sin A cos B plus cos A sin B. Berarti Umi punya rumus ini. Ya, rumus pertama kita yaitu sin alfa plus beta. Maka Umi punya ini adalah sin dari alfanya 95 derajat ditambah 25 derajat. Sama dengan sin, kita punya 5 tambah 5, 10. 9 tambah 2, 11, berarti 120 derajat. Berapa nilai dari sin 120 derajat? Karena dia di kuadran 2, kita punya dia rumusnya sin 180 derajat dikurang 60 derajat. Sehingga kita punya dia nilainya positif, sehingga kita punya sin 60 derajat. Kita punya sin 60 derajat adalah sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Nah, jadi kita punya nilai dari sin 95 derajat dan seterusnya ini nggak harus kita tahu 95 derajatnya berapa, 25 derajatnya berapa, tapi bisa kita gunakan rumus yang sudah kita punya sehingga kita memperoleh jawabannya adalah setengah akar 3. Oke, cukup mudah bukan? Oke, kita ganti suasana lagi. Tadi itu sekarang kita pakai papan hijau. Nilai dari sin 75 derajat. Nah, ini pernah Umi jelasin dan ini enteng banget. Sin 75 derajat itu kita pertama harus nyari sin 75 derajat sebagai penjumlahan dari sudut istimewa. Jadi kita punya sin 30 derajat ditambah 45 derajat. Maka kita punya di sini sin 30 derajat ditambah 45 derajat itu berarti alfa plus beta. Nah, kita punya rumusnya sin alfa plus beta itu sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Maka kita punya sin 30 derajat cos 45 derajat ditambah cos 30 derajat sin 45 derajat. Nah, maka kita punya di sini sin 30 derajat itu setengah, cos 45 derajat setengah akar 2, kemudian cos 30 derajat itu setengah akar 3, dan sin 45 derajat itu setengah. Maka Umi punya di sini seperempat akar 2 ditambah setengah akar 2, ya. Seperempat akar 6. Maka Umi punya di sini seperempat, Umi keluarkan, akar 2 ditambah akar 6. Oke, dan ini berlaku juga untuk nomor 17. Jadi kita harus cari cos 195 derajat itu bisa kita nyatakan sebagai sudut istimewa apa sih? Nah, kita punya cos 195 derajat itu kita punya cos dari, bingung nih, berapa yang nih? Kayaknya
Sudut istimewa kalau yang di bawah 90 derajat nggak ada, yang harus 3 sudut yang kita jumlahin. Nah, gampang. Kita bisa pakai sudut di kuadran 2 yang bisa kita temukan. Nah, yang mudah kita hitung di kuadran 2 itu kita ada 150 derajat ditambah 45 derajat. Maka kita punya hasil jumlahannya adalah 195 derajat. Nah, kita udah tahu nih cos dan sin 150 derajat gampang kan? Nah, maka kita punya di sini cos 150 derajat. Ingat cos di alfa plus beta kita punya cos min sin sin. Cos 45 derajat min sin 150 derajat sin 45 derajat. Maka Umi punya di sini cos 150 derajat, ingat 180 derajat supaya bisa jadi 150 derajat itu dikurangi 30 derajat. Tapi karena dia di kuadran 2, maka nilai cosnya adalah negatif, sehingga kita punya di sini nilainya sama dengan negatif cos 30 derajat. Berapa negatif cos 30 derajat? Kita tahu cos 30 derajat itu setengah akar 3, berarti kita punya negatif setengah akar 3 dikali setengah akar 2 dikurangi sin 150 derajat nilainya tetap positif, berarti setara dengan sin 30 derajat, maka kita punya setengah dikali sin 45 derajat kita punya setengah akar 2. Maka Umi punya di sini min kali plus min ya. Min 1/4 akar 6, min 1/4 akar 2. Nah, sama-sama punya min 1/4 kalau Umi keluarkan, maka Umi punya di sini akar 6 plus akar 2. Karena ini min 1/4-nya Umi keluarkan. Sehingga kita punya seperti ini. Jadi mudah untuk yang nomor nomor 16 dan 17. Yang 16 kita punya 1/4 dikali akar 6 plus akar 2. Sedangkan nomor 17 kita punya negatif 1/4 dikali akar 6 plus akar 2. Ya, jadi kita punya caranya mirip sama, kurang lebih demikian. Gampang kan? Oke, sekarang kita dikasih soal seperti nomor 18 ini. Diketahui sin alfa 3/5 dan cos beta 12/13. Sedangkan alfa dan beta itu diketahui sudut lancip. Nilai dari cos alfa minus beta adalah, pertama kita harus tulis dulu nih. Cos alfa minus beta, kita punya di sini ya, rumus keempat. Cos alfa minus beta itu rumusnya adalah, kita punya cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Berarti kita harus punya nilai cos alfa, nilai sin alfa, dan nilai cos beta, dan nilai sin beta. Sedangkan di soal kita baru tahu sin alfa itu 3/5, cos beta itu 12/13. Kalau di soal sebelumnya kita tahu sudutnya sehingga kita bisa cari nilai trigonometrinya, tapi di sini kita nggak tahu nih alfa dan betanya itu sudut berapa. Tapi nggak apa-apa, karena kita masih punya aturan trigonometri yang berhubungan dengan Pitagoras. Apa itu? Ya, benar sekali. Sin demi kosami tan desa. Jadi, yang diketahui kan sin alfa sama dengan 3/5. Caranya, kita buat segitiga siku-siku dulu. Kita buat segitiga siku-siku di sini. Nah, Umi buat segitiga siku-siku, kemudian kita beri sudut di sini siku-siku. Nah, kalau Umi punya alfa di sini, alfa, nah Umi punya keterangan bahwa sin alfa sama dengan 3/5, ingat sin demi. Berarti artinya sisi depan alfa itu 3, sisi miringnya 5. Nah, buat kalian yang hafal triple Pitagoras, kalian bisa hitung nih. 3, 5, pasangan satu laginya berapa? Pasangan satu lagi adalah 4. Tapi kalau kalian yang nggak hafal triple Pitagoras, kalian bisa ngitung pakai rumus Pitagoras biasa, yaitu sisi miring kuadrat dikurang salah satu sisi tegaknya. Jadi akar dari 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Jadi kita punya akar 25 dikurangi 9, yaitu akar 16. Akar 16 itu 4. Nah, jadi kalian boleh pakai rumus Pitagoras atau ngapalin triple Pitagoras. Nah, kemudian di sini kita punya sisi samping alfanya 4. Artinya apa? Artinya kita punya cos alfa itu adalah positif
4/5. Kenapa bisa yakin kalau positif? Karena kita tahu bahwa alfa dan betanya sudut lancip. Sudut lancip itu artinya kurang dari 90 derajat dan di atas 0 derajat. Sehingga dia ada di kuadran 1 semua. Maka alfa dan beta ini sin dan cosnya dua-duanya positif. Kemudian perhatikan nah, ini beta, sudut beta. Kemudian kita tahu cos beta itu sama dengan 12/13. Artinya apa? Artinya sisi samping sudutnya beta ini adalah 13 dan sisi miringnya, ini sisiku, sisi miringnya itu adalah 13. Oh sorry, ini 12 ya. Afwan. Nah, ini 12 sisi sampingnya karena cos samping bagi miring, maka Umi punya sisi miringnya 13 dan sisi sampingnya 12. Dan di sini Umi bisa menebak dengan triple Pythagoras aturannya 12, 13, pasangan satu lagi 5. Atau kalian boleh cari dengan menggunakan akar 169 dikurangi 144. Maka kalian akan nemu akar 25 yaitu 5. Nah, di sini kita tinggal nyari sin beta. Sin beta dapat dicari dengan melihat sin demi depan bagi miring. Maka kita punya depannya itu 5, miringnya itu 13. Ya, kenapa semuanya di sini positif? Karena mereka sama-sama sudut lancip, ya. Nah, kemudian kita sudah punya nih yang diperlukan dalam rumus cos alfa minus beta, yaitu kita punya cos alfa sin alfa dan cos beta sin beta. Sehingga kita bisa masukkan ke rumusnya, cos alfa minus beta itu sama dengan cos alfa 4/5 dikali cos beta 12/13, kemudian ditambah sin alfa itu 3/5 dikali sin beta itu adalah 5/13. Nah, maka kita punya di sini 13 kali 5 itu 65, dan Umi punya 4 kali 12 itu 48, ditambah 5 kali 13 itu 65, kemudian 3 kali 5 itu /adalah 15. Maka Umi punya di sini 8 tambah 5 13. 63 ya, 63/65 karena penyebutnya udah sama bisa Umi jumlahkan. Jadi kita punya nilai dari cos alfa minus beta adalah 63/65. Jadi kita punya hasilnya jawabannya yang C ya. Yang C. Oke, jadi seperti itu untuk menghitungnya. Mudah kan? Oke, soal yang sama, perhatikan di sini. Jika tan alfa 1/3 dan sin beta 3/5 dengan alfa sudut lancip sedangkan beta sudut tumpul, maka nilai dari tan alfa plus beta adalah, nah perhatikan di sini, kita mau cari nilai tan alfa plus beta. Maka kita tulis dulu. Rumus tan alfa plus beta itu apa sih? Kita butuh apa aja? Tan alfa plus beta itu kita lihat di sebelah kiri. Nah, tan alfa plus tan beta dibagi 1 min tan alfa kali tan beta. Nah, kita punya di sini tan alfa plus tan beta. Mudah kan kalau kita udah nulis duluan? Tapi bukan contekan loh ya. Kalian nulisnya tuh benar-benar kalian hafal terus kalian tulis sebelum lihat soal. 1 minus tan alfa kali tan beta. Nah, perhatikan di sini kita butuh nilai tan alfa sama tan beta. Sedangkan di sini kita punya tan alfa tapi nggak punya tan beta. Maka kita bisa lakukan dengan menggunakan sin beta. Nah, caranya gimana, Mi? Sama kayak tadi menggunakan rumus Pythagoras. Jadi kita punya seperti ini, segitiga siku-siku, kemudian kita namai sudut sebelah sini, kita namai beta, ya, yang kita mau cari beta.
Kemudian karena kita punya sin beta, itu nilainya adalah 3/5. Nah, maka kita cukup cari tan beta berapa? Nah, 3/5 sin demi depan dibagi miring. Maka Umi punya depannya adalah 3, sisi miringnya 5. Maka kita punya triple 3, 5, dan 4. Nah, maka Umi punya sudut sampingnya, sisi samping sudutnya adalah 4. Nah, kita punya tan desa, depan dibagi samping. Maka kita punya tan beta adalah 3/4 nilainya. Tapi perhatikan di sini, beta adalah sudut tumpul. Ingat, sudut tumpul itu ada di kuadran 2. Kita punya semua sindikat tangannya kosong, bahwa di kuadran 2 kita punya nilai, selain nilai trigonometri sin, cos dan tangannya itu nilainya negatif. Nah, jadi kita punya tangan di sini nilainya negatif 3/4. Jadi depan bagi samping. Nah, jadi tahu ya kenapa negatif, karena sudutnya tumpul. Nah, kalau sudut tumpul sinnya positif tapi cos sama tangannya negatif. Lalu kita masukkan ke dalam rumus tan alfa plus beta. Kita punya di sini tan alfa plus beta sama dengan tan alfa. Kita punya tan alfanya sepertiga ditambah tan betanya adalah min 3/4. Kemudian dibagi dengan 1 minus tan alfa. 1 minus tan alfanya sepertiga, tan betanya minus 3/4. Maka Umi punya di sini sepertiga dikurangi 3/4. Kita samain penyebut ya. Maka Umi punya per 12. Umi punya 1 kali 4, 4. Dikurangi 3 kali 3, 9. Kemudian dibagi dengan yang bawah, kita punya min kali min plus ya, jadi 1 plus ini 3 coret ya, kita punya 1/4, 1 dibagi 1/4. Nah, maka Umi punya 4 dikurangi 9, Umi punya min 5/12 dibagi dengan 1 tambah 1/4. 1 itu sama aja 4/4. Maka kita punya 4/4 ditambah 1/4, Umi punya 5/4. Nah, maka Umi punya di sini pengualik ya, min 5/12 dikali, dibalik 5/4 jadi 4/5. Maka Umi punya di sini 5 dibagi 5, 1. Kemudian Umi punya 4 bagi 12, kita bagi 4 keduanya, berarti kita punya negatif. Negatifnya masih ya, min 1 kali 1/12 bagi 4, 3. Nah, kita punya min 1/3 jawabannya ya. Ya, nggak ada ya jawabannya di Arlitian. It's okay. Min 1/3. Nah, jadi kita punya seperti itu. Nggak ada yang salah kan Umi ngitungnya? Min 9, iya oke. Ya, insya Allah seperti itu ya. Oke, lanjut perhatikan soal ini. Jika alfa plus beta sama dengan pi/2 dan sin alfa cos beta sama dengan 1/4, maka nilai dari sin alfa min beta adalah, nah kita kuis dulu rumus sin alfa min beta. Kita perlu apa aja sih? Nah, kita punya sin alfa min beta itu sama dengan, kita punya di nomor 2 ya, sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Nah, kita udah punya nilai sin alfa cos betanya sama dengan 1/4. Kita punya nilai sin alfa cos beta sama dengan 1/4. Berarti kita cuma butuh nilai dari cos alfa sin beta buat nentuin sin alfa min beta. Cuman kita nggak tahu. Cuman kita punya alfa ditambah betanya itu sama dengan pi/2 atau 90 derajat. Oke. Mungkin kita bisa lakukan ini. Sin alfa plus beta, kalau Umi punya rumusnya itu adalah sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Sedangkan kita punya alfa plus beta itu nilainya pi/2, maka Umi punya sin pi/2
kemudian Umi punya sin alfa cos beta itu nilainya 1/4. Nah, maka Umi bisa tahu nilai dari cos alfa sin beta di sini. Sin pi per 2 itu kita punya sin 90 derajat itu 1, maka Umi punya 1 sama dengan 1/4 ditambah cos alfa sin beta. Maka Umi punya nilai dari cos alfa sin beta itu sama dengan 1 dikurangi 1/4, atau kita punya 4/4 dikurangi 1/4, berarti Umi punya 4 dikurangi 1, 3/4 ya. Nah, ini adalah nilai dari cos alfa sin betanya. Nah, sekarang Umi udah punya lengkap, yaitu sin alfa cos beta dengan cos alfa sin beta, maka kita boleh input dia ke rumus sin alfa minus beta. Maka kita punya sin alfa minus beta, yang tadi kita punya rumusnya adalah sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Kita punya sekarang 1/4 dari diketahui, kemudian dari yang kita cari cos alfa sin beta nilainya 3/4. Sehingga kita punya 1/4 dikurangi 3/4, 1 dikurangi 3, kita punya min 2/4, atau kita punya min setengah. Oke, gampang kan? Ya, easy ya. Oke, selanjutnya kita ditanya jika sin alfa 2/13 akar 13 dan alfanya sudut lancip, maka nilai cos 2 alfa berapa? Nah, kita tinggal pilih nih. Kita tahu cos 2 alfa itu rumusnya boleh milih salah satu. Boleh 1 minus 2 sin kuadrat alfa atau 2 cos kuadrat alfa minus 1. Nah, tips milihnya gimana, Mi? Bergantung sama yang diketahui apa. Misal di sini Umi punya diketahui sinnya, maka Umi akan pilih rumus yang 1 minus 2 sin kuadrat alfa. Kenapa? Karena Umi nggak perlu cari tahu lagi cosnya berapa. Maka Umi bisa tahu cos 2 alfanya. Nah, tapi kalau yang di sini diketahui misalkan cos, maka Umi akan pakai rumus yang 2 cos kuadrat alfa minus 1. Oke? Jadi itu perbedaan cara gunain rumusnya. Nah, maka Umi punya di sini cos 2 alfa, Umi pakai rumus 1 minus 2 sin kuadrat alfa, karena yang diketahui di sini sin, maka Umi punya 1 minus 2 dikali sinnya, yaitu 2/13 akar 13 kuadrat. Oke, nilai sin alfanya seperti itu. Nah, maka kita punya kuadratkan ini, kita punya 1 minus 2. Oke, kita punya 13 kuadrat, 2 kuadrat 4, 13 kuadrat, 13 kuadrat, Umi tulis akar 13 kuadrat, maka Umi punya 13. Nah, Umi punya di sini 13 dibagi 13, Umi punya 13 pangkat 1 jadinya, maka Umi punya 1 minus 8/13. Kemudian kita samakan penyebutnya, 1 itu bisa Umi tulis sebagai 13/13 min 8/13. Sehingga Umi punya 13 dikurangi 8 itu adalah 5 5/13. Nah, jadi cos 2 alfa nilainya 5/13. Easy kan? Jadi kita mencari sesuai kebutuhan kita. Kalau misalnya yang diketahui cos, maka pakai rumus cos. Kalau yang diketahui sin, pakai rumus sin. Itu kalau untuk kasus cos 2 alfa. Oke, sekarang tinggal kita praktekin atau gunain rumus yang di sebelah kanan. Kan sebelah kiri udah kita gunain semua nih, hampir semua ya. Sekarang tinggal kita ke sebelah kanan, rumus sebelah kanan ini yang udah kita tulis dari awal. Lihat di sini nilai dari 2 sin 45 derajat cos 15 derajat. Kita punya 2 sin cos. Kita tahu sin alfa cos beta itu setengah dikali sin alfa plus beta ditambah sin alfa minus beta. Berarti Umi punya, kalau Umi punya 2 sin, berarti Umi punya di sini 2 sin 45 derajat cos 15 derajat. Iya benar. Berarti Umi punya setengah kali 2, ya. Setengah kali 2 berarti 1 ya. Berarti Umi punya, tinggal kita tambahin aja sudutnya. Sin 45 derajat ditambah 15 derajat ditambah sin 45 derajat dikurangi 15 derajat.
ya kan? Karena Umi punya 2, ini kan nggak ada 2-nya nih yang di rumus yang kita punya nih. Dia kalau nggak ada 2-nya, dia setengah. Nah, kalau Umi punya 2 kalinya, berarti setengah kali 2 kan, 1. Maka Umi tinggal tambahin aja di sini. Sin 45 derajat ditambah 15 derajat, sin 60 derajat ditambah sin 30 derajat. Sehingga Umi punya sin 60 derajat itu setengah akar 3. Sin 30 derajat itu setengah. Kami punya setengah akar 3 plus 1. Yeay. Jawabannya yang A. Oke, mudah. Mudah. Lanjut. Nomor selanjutnya yaitu cos 82,5 derajat dikali cos 37,5 derajat. Ah, apaan tuh? Nah, ini juga sama. Kita punya cos alfa, cos beta itu sama dengan setengah. Ya, di sini kita punya nggak ada 2-nya ya. Kalau nggak ada 2-nya berarti pakai setengah. Tapi kalau ada 2 kalinya berarti nggak pakai setengah. Maka kita punya cos 82,5 derajat, cos 37,5 derajat itu sama dengan setengah ya. Ingat rumusnya di sebelah kanan. Setengah dikali cos alfa plus beta, berarti kita jumlahin 82 kita punya ya di sini. Ditambah apa dikurang kalau cos-cos? Ditambah ya, ditambah cos A minus B, berarti cos ini kurang ini. 80 kurang 30 itu 50, kemudian 2,5 dikurangi 75, berarti dikurangi 5. 45 derajat, ya, berarti kita punya 45 derajat, ya, seperti ini. Hasil pengurangan dari 82,5 derajat dikurangi 37,5 derajat. Nah, maka Umi punya di sini setengah cos 120 itu kalau kita punya 120 derajat itu merupakan 180 derajat dikurangi 60 derajat. Berarti setara dengan nilai dari cos 60 derajat. Cuman gara-gara dia di kuadran 2, berarti dia cosnya nilainya negatif, berarti cos 60 derajat itu setengah, berarti kita punya negatif setengah ditambah setengah akar 2. Maka kita punya di sini setengah-setengah, Umi punya seperempat, ya, seperempat dikalikan min 1 tambah akar 2. Atau Umi punya di sini, kita boleh seperempat kali akar 2 minus 1. Ya, oke. Jadi jawabannya yang E, nomor 25. Jadi ingat ya, kalau misalkan di sini Umi kaliin 2, maka setengah ini nggak ada. Tinggal cos 120 derajat ditambah cos 45 derajat. Tapi kan di sini Umi nggak kaliin 2 depannya, cuma cos kali cos, maka kita punya rumus sebelah kanan yaitu setengahnya. Setengah dari cos alfa plus beta ditambah cos alfa minus beta. Oke. Mudah ya, insya Allah. Oke, lanjut. Kita lihat di sini cos kita punya 2 dari cos 105 derajat, 105 derajat, sin 15 derajat, sin 15 derajat dibagi dengan cos 75 derajat kali cos 15 derajat. Nah, ini bentuk lain dari penggunaan rumus sebelah kanan ya. Di atas kita punya kosin, ya, kosin berarti kita punya cos alfa sin beta, terus setengahnya karena kita kaliin 2, maka kita punya sin alfa plus beta dikurangi sin alfa minus beta. Kita punya di sini sin alfa plus betanya kita punya 120 derajat ya. 120 derajat, yaitu dari 105 derajat ditambah 15 derajat, kemudian min sin alfa minus beta, berarti min sin 90 derajat. Oke,
Dari mana, Mi? Dari 105 derajat dikurangi 15 derajat. Kemudian di bawahnya Umi punya cos 75 derajat dikali cos 15 derajat, maka kita punya setengah. Nah, kenapa yang atas nggak pakai setengah? Karena ada 2 kalinya di sini ya, 2 kali. Nah, kemudian kita punya cos, kita punya cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta, maka Umi punya cos 75 derajat tambah 15 derajat itu 90 derajat. Betul ya. Ditambah cos alfa min beta, berarti cos 75 derajat dikurangi 15 derajat itu 60 derajat. Oke. Maka Umi punya di sini sin 100, sorry. Sin 120 derajat, masa Umi nggak tahu sih. Sin 120 derajat itu sama dengan sin 60 derajat ya, karena di kuadran 2 sin sama-sama positif, maka kita punya setengah akar 3. Kemudian sin 90 derajatnya itu 1. Kemudian di sini bagi setengah, cos 90 derajat itu 0. Kemudian cos 60 derajat itu setengah. Maka Umi punya di sini setengah kali setengah ya, 1/4. Kami punya setengah akar 3 min 1 dibagi 1/4. Nah, maka Umi punya pengwale, maka ini punya 4 dikali setengah akar 3 min 1. Nah, di sini Umi punya 4 kali setengah, 2 akar 3 minus 4. Atau kalau Umi keluarin 2-nya, maka 2 dikali akar 3 minus 2. Oke, seperti itu untuk jawaban dari soal yang atas. Kemudian soal yang bawah juga nggak terlalu susah ya. Kita bisa gunain dengan rumus yang bawahnya ini, yang sebelah kanan tapi yang bagian bawah yang sin P dikurangi sin Q ya. Ini punya di sini. Kita bisa gunain sin P kurang sin Q. Ini buat dulu. Oke, kita lihat, kita akan gunakan rumus sebelah kanan yang bagian bawah ya. Kita punya sin 75 derajat dikurangi sin 15 derajat, itu sama dengan berapa? Kita punya sin P dikurangi sin Q, itu sama dengan 2 dikali cos sin. Berarti kita punya 2 cos 75 derajat tambah 15 derajat bagi 2. Kemudian sin 75 derajat dikurangi 15 derajat bagi 2. Oke, kita punya itu ya rumusnya ya. Rumus ke 1, 2. Kedua di bagian bawah. Nah, kita punya di sini. Bukan 2 dari bawah ya, tapi 2 dari sin P plus sin Q ya. Ya ini sin P plus sin Q ya. Kita punya di sini 2 cos P plus Q per 2 sin P min Q per 2. Kami punya 2 cos 90 derajat per 2 sin 60 derajat per 2. Maka Umi punya 2 cos 45 derajat sin 30 derajat, maka Umi punya 2 kali setengah akar 2 dikali setengah. Maka Umi punya setengah bagi setengah. 2 kali setengah 1, kemudian Umi punya di sini hasilnya adalah setengah akar 2. Yeay. Nah, jadi hasilnya adalah setengah akar 2. Oke. Easy kan? Easy. Kalau kita tahu rumusnya easy. Makanya itu tips dari Umi, hafalin sekarang. Besok sebelum melihat soal, tulis dulu rumusnya di kertas. It's okay. Okay, finally our last question. Soal terakhir kita yang akan kita bahas di SKS kali ini. Nah, Umi punya soal sin 75 derajat dikurangi sin 15 derajat dibagi cos 105 derajat dikurangi sin 15 derajat. Sama seperti soal yang tadi perkalian, di sini kita harus ubah bentuk selisih ini jadi bentuk perkalian. Karena
kita susah kan kalau harus nyari satu-satu, sin 75 derajat berapa, sin 15 derajat berapa, entek waktu nih kan. Nah, jadi perhatikan di sini, rumus sebelah kanan kita punya sin minus sin, kita punya 2 cos P plus Q per 2, sin P minus Q per 2, maka kita punya di sini sin, berarti kita punya 2 cos P plus Q, berarti 75 derajat plus 15 derajat per 2. Dikali sin 75 derajat dikurangi 15 derajat bagi 2. Kemudian dibagi dengan bawahnya cos 105 derajat dengan kurang cos 15 derajat. Kita punya 105 derajat dikurangi 15 derajat. Cos minus cos kita punya negatif 2 sin sin. Berarti negatif 2 kali sin sin. 75 derajat tambah, kok 75 derajat lagi, bukan ya. 105 derajat, maaf, 105 derajat ditambah 15 derajat bagi 2, kemudian sin 105 derajat dikurangi 15 derajat dibagi 2. Oke, kami punya ini, kami punya 2 bagi 2, 1, negatif ya, karena di sini negatif. Kami punya negatif cos berapa nih? 90 derajat bagi 2, 45 derajat dikali sin 75 derajat dikurangi 15 derajat, 60 derajat bagi 2, sin 30 derajat, kemudian dibagi sin 105 derajat ditambah 15 derajat, 120 derajat, 120 derajat bagi 2, sin 60 derajat, kemudian 150 derajat dikurangi 15 derajat, 90 derajat, 90 derajat bagi 2, sin 90 derajat bagi 2. 45 derajat. Susahnya. Oke, kita punya min setengah akar 2 dikali setengah. Kemudian yang bawah kita punya setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Oke, kita punya setengah akar 2-nya bagi-bagi. Kemudian di sini kita punya setengah bagi setengah. Maka kita punya negatif 1 per akar 3. Atau kita kalikan akar 3 per akar 3 supaya yang bawah jadi rasional. Kita punya min sepertiga akar 3. Ya, seperti itu jawabannya. And this is our, salah ya ngaretnya. This is our last question. So, it is our ending in video. This video. Okay. Jadi ini adalah selesai videonya dan semoga bermanfaat, semoga membantu, dan ini 100able banget kan soal-soalnya. Nah, insya Allah soal-soal ini nggak beda jauh, 11-12 lah sama soal-soal ini. Jadi kalian bisa untuk yang persamaan trigonometri belajar dari video Umi yang sebelum PTS ada di deskripsi untuk linknya. Silahkan kalian belajar, kemudian semoga Allah mudahkan. Jazakumullah khair. Let's close our study by reciting Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. And my apologies if Umi made any mistake. And then wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan lagi.